Kronologi Mangku Tawan meninggal dibacok Ketut Murah Dana di Kintamani Bangli, berawal cloning WhatsApp istri. Kasus pembunuhan yang terjadi di pemandian air hangat di Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Bangli jadi sorotan. Kasus pembunuhan yang diduga dipicu adanya perselingkuhan itu terjadi pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Korban pembunuhan bernama Ketut Sudiarta alias Mangku Tawan, 45, asal Banjar Yepanes, Desa Songan A, Kintamani. Sementara pelaku pembunuhan bernama Ketut Murah Dana, 47, asal Banjar Dalem, Desa Songan B, Kintamani. Diketahui pelaku pembacokan merupakan pemilik dari salah satu villa mewah di Kintamani dan pengelola rumah kosan. Sementara korban merupakan seorang petani. Jero Efra yang merupakan istri pelaku atau pemicu persoalan ini, merupakan istri ketiga pelaku. Melansir Tribun Bali, Kapolsek Kintamani, Kompol Inengah Sukerna menjelaskan dugaan adanya perselingkuhan berawal saat pelaku melihat istrinya Jero Efra membawa motor milik korban pergi rumah kos tempat yang bersangkutan tinggal, yakni di kawasan Banjar Toya Bungkah, Kintamani. Pelaku pembunuhan kemudian mendalami dugaan perselingkuhan tersebut. Pelaku kemudian menemukan chat korban dengan istrinya di WhatsApp. Lantaran curiga, pelaku lantas mengkloning WhatsApp dari ponsel istrinya ke ponsel miliknya. Tujuannya untuk mengungkap dugaan perselingkuhan sang istri dan korban. Terlapor mendapati HP istrinya berisi chat dari korban, kemudian PIN WhatsApp istrinya dikloningkan atau disambungkan ke HP-nya, sehingga terlapor bisa membalas chattingan korban dan terlapor mengetahui keberadaan korban, ujar Kapolsek Kintamani saat menjelaskan awal mula konflik dimulai. Setelah itu, disebutkan bahwa pelaku yang mengetahui korban sedang berada kolam renang kawasan Kintamani itu, langsung mencarinya sembari membawa celurit. Setelah pelaku tiba di lokasi, saat itulah terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangli, AKPI Gusti Ngurah Winangun memaparkan, pada bulan Maret tahun 2024 terjadi perselisihan antara pelaku dan korban karena motif cemburu. Saat itu, kata dia, sudah dilakukan mediasi. Namun pelaku belum puas, sehingga merencanakan untuk menghabisi korban. Pelaku memang sudah mempunyai niat membunuh korban sejak lama, ujar Winangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.